Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Pujiati, NIM 14 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara atau laporan saya terkait inovasi pembelajaran fikih yang dilakukan, di mana saya mengambil objek yaitu saya melakukan wawancara di SD Islam Saribumi. Nah, SD Islam Saribumi merupakan sekolah dasar dengan slogan Islami, mandiri, dan berprestasi, di mana lembaga berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik sesuai dengan pemahaman dan pengalaman para salafus sholih, baik dari segi ibadah, akhlak, akidah, adab, serta muamalah. Di sisi lain, lembaga juga mendidik para santri untuk mengenal dan mempraktekkan dasar-dasar kewirausahaan dengan program berdagang kecil-kecilan. Sementara itu, di samping itu, tidak lupa lembaga juga membekali para santri ilmu-ilmu umum yang dibutuhkan dalam meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Langsung saja, terdapat beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber, yaitu yang pertama, materi apa saja yang diajarkan di lembaga tentang fikih di sekolah? Berdasarkan hasil wawancara, untuk materi yang diajarkan, seluruh materi terkait kaidah fikih sudah disampaikan atau jelaskan kepada para santri. Untuk narasumber yang saya wawancarai, dikarenakan mengajar kelas 1, saya mendapatkan informasi bahwa di kelas 1 materi fikih yang diajarkan yaitu ada mengenal air untuk bersuci, mengenal tayamum, etika berhubungan dengan buang hajat, mengenal sholat, dan zikir. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana lembaga membiasakan anak-anak dalam masalah ibadah. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, lembaga mengajarkan terkait pengenalan masalah ibadah terlebih dahulu. Sebelumnya biasanya akan diberikan penjelasan tujuan manusia diciptakan itu untuk apa. Nah, sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat surah 51 ayat 56 bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Narasumber mengungkapkan bahwa sebelum adanya pandemi, para santri dibiasakan untuk melaksanakan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah, di mana lembaga dapat memantau pelaksanaan ibadah yang dilakukan para santri. Berbeda dengan ketika pandemi, lembaga tidak dapat memantau atau mengawasi pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh para santri dikarenakan adanya pembelajaran secara jarak jauh. Namun, lembaga dapat melihat pelaksanaan ibadah yang dilakukan para santri dari buku laporan kegiatan atau buku ibadah para santri di rumah. Namun dengan adanya hal tersebut, dirasa kegiatan tersebut atau buku tersebut kurang relevan hasilnya dibandingkan dengan ketika lembaga dapat melakukan pemantauan secara langsung. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana lembaga mengajarkan dan membiasakan terkait wudhu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, narasumber mengungkapkan bahwa ketika pandemi, pembelajaran wudhu dipraktekkan oleh ustazahnya melalui video pembelajaran. Kemudian untuk pengambilan nilai, para santri diminta untuk praktek wudhu di video dan disetorkan ke ustazah penanggung jawabnya masing-masing. Sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum adanya pandemi, ustazahnya dapat mempraktekkan wudhu secara langsung di depan para santri. Ustazahnya pula dapat mengawasi atau memantau
praktek yang dilakukan para santri secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana lembaga mengajarkan dan membiasakan tentang sholat wajib. Berdasarkan informasi yang didapat, narasumber mengungkapkan bahwasannya ustazah selalu menanyakan, semisal hari ini bangun jam berapa, terus sholat subuhnya di mana. Tapi untuk sholat zuhur, asar itu tidak pernah ditanya, atau kurang efektif untuk dipantau. Kemudian yang kelima yaitu pertanyaan terkait bagaimana lembaga mengajarkan dan membiasakan terkait sholat sunnah. Untuk sholat sunnah sendiri, bahwasanya untuk pembiasaan sholat sunnah, lembaga mengajarkan serta membiasakan para santri untuk melaksanakan sholat sunnah duha dan sholat rawatib. Kemudian yang keenam, bagaimana lembaga mengajarkan dan membiasakan tentang puasa. Narasumber mengungkapkan bahwa untuk pengajaran terkait puasa, lembaga memberikan materi terkait puasa, semisal pengertian puasa, tata cara puasa, serta manfaat puasa dan materi-materi fikih yang lainnya terkait fikih puasa. Kemudian, bagaimana lembaga mengajarkan dan membiasakan terkait zakat, sedekah, dan infak. Lembaga SD Islam Sari Bumi sendiri sudah memiliki program yaitu infak setiap hari Jumat, di mana infak itu dilakukan oleh para santri setiap hari Jumat. Namun itu dilakukan sebelum pandemi. Untuk hasilnya, pada saat kenaikan kelas biasanya diberikan barang dan lain-lain untuk diberikan kepada satu kelas. Namun untuk saat ini dikarenakan adanya pandemi, program tersebut sudah tidak berjalan dengan bahkan sudah mati programnya. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana lembaga mengajarkan praktek haji. Narasumber mengungkapkan bahwasanya dulu sebelum adanya pandemi biasanya terdapat kegiatan manasik haji. Namun karena adanya pandemi ini, kegiatan tersebut belum berjalan hingga saat ini, maka para santri hanya mendapatkan sebatas materi terkait fikih haji. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang saya ajukan kepada narasumber yaitu bagaimana lembaga mengajarkan dan membiasakan tentang perilaku muamalat, misalkan jual beli, makanan halal haram, serta pinjam meminjam dan lain sebagainya. Narasumber mengungkapkan bahwa untuk pembelajaran jual beli atau masalah fikih, tanpa disadari anak akan tahu bagaimana jual beli yang sesuai dengan syariat. Anak-anak sudah dibiasakan mengenai jual beli dari kelas 1. Apalagi ditambah lembaga juga sudah membuat program KWU. Selain itu, terdapat pengenalan terkait makanan halal haram sebatas materi yang disampaikan oleh ustazah. Serta untuk pinjam meminjamnya itu biasanya terkait hal-hal kecil, semisal ada salah satu santri semisal meminjam bolpen, ustazahnya memberi tahu bahwa ketika meminjam harus segera dikembalikan dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.